Putranya namanya siapa nih? Krishna Cahya Saputra. Krishna Cahya Saputra. Atus Pak Prabu Kresna. Kresna itu kan gurune Pandhawa ya. Ilmune dhuwur. Gusti Allah ya, nek cara mereka itu apa? Kayak Dewa. dewa. Dewa yang mengawal kebaikan. Ini kisah Mahabharata, Masya Allah. Jadi hasilnya intuiting, introvert. Itu berarti ini termasuk anak yang kecerdasannya itu di otak kanan, otak kanan atas, yang di situ berkumpul anaknya itu punya banyak ide-ide baru, punya banyak keinginan. Jadi kalau manusia itu kadang-kadang kehabisan ide, dia itu gudangnya ide. Banyak sekali ide-ide yang dia miliki. Ini kalau diasah menjadi anak yang menjadi gudangnya jawaban dari banyak masalah manusia. Anak ini, Krishna ini. Cuma dampak negatifnya adalah dia itu sering bosanan. Pindah-pindah, pengen ini. Karena dia belum bisa menggunakan kekuatannya, kehebatannya belum dikasih tahu. Nanti kalau saya jelaskan, mungkin saya kasih tahu kamu tuh harus banyak belajar. Karena ide itu banyak. Jadi kalau ada orang yang ide ini buntu, Krishna itu enggak, dia selalu punya cara untuk menghadapi masalah. Maka menjadi gudangnya jawaban dari banyak persoalan manusia itu ada di orang-orang di Krishna ini. Dia punya kehebatan ini. Cuma ide-idenya ini mungkin enggak banyak disalurkan, enggak ada yang pendiam banget Pak anaknya. Nah, enggak ada yang bisa menjadi, kalau pendiam orangnya, emang introvert itu sudah pendiam gitu. Cuman dia itu punya banyak keinginan, punya banyak ide. Ini belum ada teman yang bisa. Dia butuh teman untuk mewujudkan ide itu. Dan terus di mana Pak kekuatan ide itu? Di sini Pak. Mobil Innova sebelum dibeli orang, dia ada di showroom, gitu. Sebelum di showroom, dia ada di pabrik. Sebelum di pabrik, dia ada di tempat perakitan, dirakit mesinnya. Nah, sebelum di perakitan, dia ada di ruang gambar. Sebelum di ruang gambar, dia ada di kepala manusia. Nah, ini di kekuatan intuitif itu menciptakan sesuatu. Sehingga orang-orang intuitif itu kehebatannya kalau ada yang membantu, mewujudkan ide dia. Nah, ini anak ini termasuk anak yang butuh bantuan, butuh partner. Kalau sendirian katanya butuh abot, butuh konco yang ngerti karena PDMY, terus dikantani, dibimbing. Yang pertama itu ide barunya banyak. Ini kekuatan yang luar biasa. Yang kedua itu imajinasi. Imajinasi itu tukang khayal. Jadi kadang ngalamunan, menang. Tapi bayangin sesuatu yang dia ingin wujudkan. Jadi ngalamunan, tetapi dia tuh pengen ini. Nah, imajinasi dia itu akan semakin terarah kalau dia sudah punya cita-cita, punya dream. Begitu nggak punya dream, khayalannya begini. Mulu anak intuitif itu harus dilatih, diajari atau dikorek. Jadi gue pengen jadi opo, cita-citamu ke opo, ya. Biar dia terarah imajinasinya ke sana. Dan sehingga anak ini kan dikenal sebagai anak yang kreatif karena pengen membuat sesuatu yang baru. Mungkin jenengan pernah melihat kreativitas dia. Mungkin gambarnya aneh-aneh, omongannya rada aneh karepe gitu, terus dia membuat sesuatu yang rada aneh yang unik, yang beda sama yang lain. Nah, itu kekuatan anak ini di situ. Podo-podo gamelan, dia mungkin akan membuat irama gamelan yang berbeda, sehingga tidak sesuai dengan pakemnya, tetapi disukai banyak orang. Nah, ini orang-orang intuitif itu ngoten niku. Tapi kalau dicegah, nggak boleh, serba nggak boleh, ya akhirnya kamu buntu dia. Akhirnya buntu, dia akhirnya nggak bisa berkreasi kalau diserba tidak boleh. Nah, ini sing kedua nih, jadi khayalan, fantasi, kekuatan dia ingin membuat sesuatu yang baru. Kemudian yang ketiga itu yang berkaitan dengan masa depan. Jadi anak ini senang kalau dibahas
diajak membahas masalah masa depannya. Sampai ini jadi opo, terus langkahmu butuh piye. Ini tidak boleh dikaitkan dengan masa lalu. Kowe ini dhisik ngene, kowe ini dhisik ngene, ini nggak bisa. Dia akan down. Memang dia punya banyak kesalahan di masa lalu, tapi ini jangan dijadikan beban saat kita pengen ngajak ngomong ke masa depan. Nah, orang tua kadang-kadang merasa sadar. Begitu ngajak ngomong anaknya pengen ngene, sebetulnya aneh diwelehke. Kowe iki dhisik ngene ya. Ini harus benar-benar Potong, dihilangkan. dibantu untuk bagaimana dia bisa melangkah ke masa depan step by step. Masa lalu ambil pelajarannya biar orang terulang di masa kini. Ya kita harus membantu dia. Karena anak-anak usia 20, 19 ya. Ya, baru lulus Pak. Baru lulus SMA. SMK ya. Dia sedang mencari jati diri sebenarnya. Proses mencari jati diri. Aku jadi gitu. Aku jadi butuhnya ning gitu. Nah, nanti dengan tes ini kita akan jelaskan kamu tuh punya kehebatan di sini. Harapan saya itu nanti dia bisa kemudian bangkit rasa percaya dirinya. Tinggal sekarang nanti bagaimana agar lingkungan terutama orang tua itu tidak kemudian membuat dia down lagi. Kira-kira bisa enggak ya Pak? Nanti kebiasaan orang tua sih sering ngomong sama kira-kira siapa? Jenengan apa ibu? Ibu ini pendiam banget Pak. Enggak pernah ngomong. Nah, Bapak yang pendiam, Bapak paling kurang kudune ngomongnya sithik, Pak. Sithik iki marake jengkiran. Sithik ini marake kuat. Sithik ini marake bocah iku yo koyo entuk dukungan. Sing jenengan niku kudune fungsine koyo korek. Nyumet. Baru saya muncul. Contoh. Dik, kowe cita-cita apa? Diperjuangkan. Bismillah. Bapak mendukung. Jadi jangan ngomongin orang bakal iso kowe. Nah, jangan sekali boleh ngomongin yang positif, jangan yang negatif. Yang negatif itu ora mungkin, itu negatif. Itu tidak boleh. Sing penting sinau dik hasilnya piye engko ora pernah masalah. Ya, Bapak ora bakal nyalahke kowe, sing penting usahamu, ikhtiarmu dilakoni sik, engko hasilnya mesti insyaallah apik. Tak dongake. Iku tugasnya wong tua, jenengan sing yen ora iso ngomong akeh kaya kula, berarti ngomongnya kudune sing positif mawon. Intine dukung. Ya, dukung. Yo piye carane? Ya, Bapak setuju, Bapak ini penting kowe boleh guru, kowe boleh mentor, kowe boleh kanca sing apik. Wonten Pak. Selama ini jenengan yang ngomong kali si Krisna ngomongin apa Pak? Kalau nyuruh aja biasanya. Apa? Kalau nyuruh aja. Kalau nyuruh Misalnya mau diajak kemana gitu, simpel aja pokoknya. Jadi niki mungkin jenengan dari hasil tes niki jenengan jadi tahu anak jenengan itu anak sing punya kemampuan banyak ide-ide baru, imajinasinya kuat, kemudian selalu berpikir jauh ke depan. Jadi tidak suka kalau diajak mikir masa lalu, ngomongin bahas masa lalu dia betul senang. Tapi senangnya ke depan, aku butuh biaya. Masa depannya aku butuh biaya. Nah, ini anak ini betul didorong, didukung untuk bisa mewujudkan masa depan yang lebih baik. Bocah ini butuh meniru. Jadi jenengan yang dorong itu butuh sinau. Pendapatku piye dikonsultasikan karo wong sing pinter. Karena ini anak pinter, anak sing pemikirannya Pak, niku sebenarnya punya kekuatan 10 tahun lebih dewasa dibandingkan teman-teman sebaya. Cilik ini mesti pertanyaan yang aneh-aneh. Ya. Misalnya contoh, kalau saya anak kecil datang ke sini usia 4 tahun, sering ngomong sama mamahnya, "Mah, besok kalau aku punya suami seperti apa ya?" Padahal cah 4 tahun. Ini karena dia berpikir jauh ke depan. Nah, Krisna ini mesti punya keunikan untuk ini. Jadi kan pernah melihat betul, cah ini rada unik, rada kreatif, rada beda sama anak yang lain, pernah delok betul. Iya,
Nah, damel-damel nopo itu biasanya pinter. nggih. Nggih. Contoh kelas 4 SD, sing I niku saged gawe kipas angin dhewe cilik saka kertas. Terus gawe napa jenenge mobil-mobilan dhewe nggih baterai. Itu contoh. Itu anak-anak yang I sing kados Krisna iki wonten pengen damel-damel sesuatu sing aneh ning iso digawe. Nah, itu berarti kreativitasnya ada sebenarnya. Cuman karena mungkin terlalu pendiam itu ya, Ya, apa mungkin karena terlalu introvert dan tidak ada tidak yang menggali. iya Tidak ada sing iya. menggali, tidak Iya. rano sing ngajak rebukan, rano sing ibaratnya apa ya? Ngajak gandeng, ya itu akhirnya dia bingung diri. Kamu di karep ini, aku rento, di karep ini, rento, akhirnya bingung diri. ya memang belum punya pendirian. Kemarin kan habis itu Pak daftar mau ke pelayaran tuh loh Pak. Qadarullah buta mata parsial. Harus jadi cek ya. Ya saya juga baru tahu. Kayaknya tuh saya lihat tuh kayak down banget karena harapannya tuh ibunya kalau kasih tahu kan kerja yang pelayaran nanti gajinya banyak itu kan nanya kayaknya udah seneng Semangat, gitu loh. ya. Nah sebetulnya kerja di kapal itu juga resikonya juga besar. Wong waktu awal itu udah di take down sama dokternya itu. Bener kamu mau ke kapal? Di kapal itu udah enak gini. Tapi mungkin karena fantasinya dia masih ke kapal gitu ya. Ya cuman ya gitu. Ya, saya lihat kemarin setelah hasilnya kok apa namanya buta mata itu apa buta mata parsial itu jadi nggak bisa. Ya. Sehingga kan harus mencari yang lain. Ya, itu harus diganti lagi. Ya. Dengan kira-kira cita-citamu yang lain itu apa? Ini kan karena lulusannya bengkel TKR. Mau kita carikan alternatif kursus bengkel atau bagaimana. Cuman kan harus tahu dulu potensinya gitu. Iya, ini anak-anak dia selain tentang pelayaran pengen jadi nopo, jadi ngerti betul. Nah, mesin itu enggak nganu ini. Dia pengennya mesin juga. Dia mesin motor gitu. Iya. Dan tadi mesin motor atau gitu sakit ya. Kemarin pas PKL malah mesin mobil. Truk itu loh. Sakit juga. Oh. Ya, itu malah disuruh itu terus apa Bisa. dijak lembur terus gitu loh maksudnya. Bisa, tapi- Ya. Tapi kalau pulang masya Allah kena Iya. oli semua. Bertekap gitu ya. Tapi ya seneng anaknya ya seneng gitu. Memang anak ini saya lihat kerja apa aja mau. Nah, Kerja apa aja mau. Hobinya mancing Pak. Sayangnya tuh nak mancing malam-malam sampai pagi. pagi. Ya, mungkin karena nggak ada yang mengarahkan, nggak ada Iya. yang deket sama dia. Ya ini jadi tahu ternyata masya Allah anak intuiting. Intuitif itu harus cukup jam tidurnya. Kalau tiap tidur itu teratur, daya pikirnya lama-lama menurun. Dia harus cukup jam tidurnya. Kalau nggak tidurnya sering begadang, mana kurang tidur, waduh masa lagi. Kalau bisa dia ya mungkin dia orang kerja apa-apa gitu, bisa deh bengi mancing, balik esok, baru ketemu mah turu lah. Iya. Itu mending. Tapi yang kerja, orang iso Pak, orang turu, orang kerja, wah mesti kita ngantuk, kita puasel. Dan nggak bisa berpikir ya. Dan saya pikir dan dinilai kok jelek mesti kalau pimpinan itu kok lemes kan ya gitu. Dan secara fisik kan tidak kuat. Anak Iya. ibu itu secara fisik tidak kuat. Dia tuh kalau jadi atlet itu atlet yang ringan-ringan. Misalnya sprinter lari 100 meter wis. Dia secara fisik kuat, kurang secara fisik. Sudah kelihatan Pak ya? Secara fisik itu bukan yang sosok yang kuat banget gitu. Dia butuh istirahat, butuh pekerjaan yang tidak terlalu berat. Berat bisa, tapi harus istirahat dulu. Misalnya ngangkatin mesin itu butuh boleh kocok, butuh iso ngatur jam istirahat. Biar ya, tidak bisa diporsir. Nah ini mungkin perlu tak jelaskan ke dia nanti, Iya. gitu, sehingga dia bisa menemukan harapan baru, rasa percaya diri yang baru, ya, ketika dia tahu tentang dirinya itu. Gitu. Nah nanti ini kita akan jelaskan, Pak. Soalnya kadang-kadang yang lewat wong tua dewi kadang-kadang orang percaya itu. Ini kalau lewat wong liwo, gitu, nah, ini kata ngomongnya ada hasil tesnya, dia mungkin akan lebih percaya. Nah tugas Dan kita memang ini, ahlinya yang ngomong. ya nanti saya akan jelaskan ke Mas Krisna. Yang datang di sini banyak Pak, anak-anak muda, dari mulai anak-anak sampai mahasiswa. Konsultasi juga masalah aku apa ini Pak ya, aku kudu ini biaya. Itu mereka bingung tentang dirinya. Jadi saya membantu
Kalau untuk pacarnya tuh Pak, calon bagusnya apa Pak? Kalau anak intuiting Pak? Intuiting cari yang mendukung dia itu yang Insting ya. atau yang dia taklukkan, yaitu sensing. Iya, iya. Ciri-cirinya itu Bu, jadi bisa menjelaskan ciri. Kemarin udah saya kasih tahu. Kowe kan bariki mesti yo seneng cah wedok, makanya kowe kudu nabung, saya bilang gitu. Iya, harus dibangun untuk persiapan masa Iya. depan. Jagonya sebetulnya Pak. Nah, Nah, ini. jagonya jadi begitu diajak ke masa depan dia bisa. Anak keberapa ini Pak? Pertama. Anak pertama, punya adik betul? 2. Oh, 2. Oke. Nah, kalau ini sekarang kalau dia kita panggil, sebaiknya saya panggil sendirian di sini ngobrol Nggih. sama saya, atau ada Nggih. bapaknya, atau ada Bu Mami ikut tidak apa-apa. Piye? Ya, Anaknya. kalau bapaknya kita Kayaknya sama momen- bapaknya itu anu Pak, takut dia tuh sama bapaknya. Kalau apa-apa itu WA-nya ke ibu gitu. Oh, ya udah. Lah makanya ini kan Kalau gitu biar sebaiknya- supaya dia sama bapaknya tuh biar bisa nyatu gitu loh maksudnya, harmonis maksudnya gitu, biar komunikasinya bisa bagus maksudnya gitu. Berarti ada 2 tahap. Jadi tahu bapak sampun kenal kulo Edi yang pilih kenal, kulo dulu konsultan potensi membantu pengembangan potensi anak. Nah setelah dari bapak ini tahu saya tujuan saya seperti ini, baru saya akan ngomong sama si Krisna. Ya, di Krisna saya jelaskan tentang dirinya. Nanti akan saya tanya, kamu lebih dekat ke bapak atau ibu? Kalau dia ternyata bilang ke ibu, maka harusnya ibu yang datang, bukan bapaknya. Gitu. Tapi kalau dia bilang aku lebih dekat ke bapak, maka bapaknya lebih bisa ketemu saya lagi di lain waktu, sesi berikutnya nanti berdua sama bapaknya. Kalau ingin didekatkan. Ya ini sementara anaknya dulu gitu, nanti Anaknya dulu. kita ikut nimbrung di akhir ngeten nih Pak. Iya, gitu Nggih, aja. Nanti nggih. kesimpulan akhir nanti bapaknya kita undang lagi. Nggih, Nggih. Jadi sekarang bapak mungkin nunggu di luar. nggih. Ya. Dan kalau ibu Bu Mami sama anaknya kenal. Kenal. Ya udah baik, tidak masalah Bu Mami di sini. Ya nanti boleh lah enggak apa-apa. Ya. Atau langsung sama bapaknya enggak apa-apa ya jane ya. Piye? Enggak apa-apa Pak. Tidak apa-apa. Nggih. Oke, sudah. Ya dipanggil aja. Nggih.